Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gantina Rahmu Putri dari Kakak Aljabar FMIPA ITB. Selamat datang di MA 1203 Matematika Bisnis 2. Di video kali ini kita akan mempelajari sistem persamaan linear dan matriks. Sebelum memasuki materi, mohon siapkan alat tulis Anda dan textbook-nya. Jangan lupa catat hal-hal yang belum dipahami untuk dibahas di kelas. Kita akan belajar apa pada subbab ini? Yang pertama kita pelajari matriks. Dari definisinya, manfaatnya, bagaimana dia dapat merepresentasikan data. Lalu kita juga belajar operasi-operasi yang dapat dilakukan pada matriks, seperti kesamaan pada dua buah matriks, lalu penjumlahan antar matriks, selisih antar matriks, dan perkalian. Perkalian ini ada dua. Yang pertama perkalian antara skalar dengan matriks, yang kedua perkalian antar matriks. Lalu kita juga belajar bagaimana mencari inverse dari matriks persegi, dan terakhir bagaimana mencari solusi SPL dengan inverse tersebut. Di bagian pertama kita akan belajar tentang matriks, bagaimana matriks kita gunakan untuk merepresentasikan suatu data, dan tentu saja definisi secara matematis matriks itu apa. Misalkan kita memiliki data untuk suatu kondisi, contohnya data produksi pengeras suara dalam ribuan buah di 3 pulau yang berbeda setiap bulannya. Datanya seperti ini, jadi kita punya 3 pulau, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi, lalu ada 4 buah model pengeras suara. Dan ini angka-angka yang berada di tabel ini adalah produksi pengeras suara tersebut dalam ribuan buah di masing-masing pulau. Data tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk seperti ini. Nah, susunan bilangan di atas ini merupakan contoh dari matriks. Cara bacanya kayak gimana? Misalkan ini yang pertama ya. Baris pertama merupakan banyaknya pengeras suara model A, yang ini model A, model B, dan model C, lalu terakhir ini model D, yang diproduksi di Pulau Sumatera. Semuanya dalam ribuan buah. Lalu kalau berdasarkan kolomnya, perhatikan kolom kedua ini. Nah, kolom kedua ini merupakan banyaknya pengeras suara model B yang diproduksi di ketiga pulau. Pulau pertama, kedua, dan ketiga. Contoh matriks lainnya, kita punya ada matriks A, B, C, dan D. Seperti ini. Nah, bilangan-bilangan real yang membentuk susunan di atas disebut entry atau elemen dari suatu matriks. Nah, misalkan matriks A, entry pada kolom pertama dan baris pertamanya 3, sementara 1 ini adalah entry dari matriks A pada baris kedua, kolom kedua. Matriks memiliki kolom dan baris, contohnya kalau matriks A dia punya 2 baris dan 3 kolom. Baris pertama isinya entry-nya 3, 0, dan min 1, baris kedua entry-nya 2, 1, dan 4. Matriks B dapat kita lihat dia memiliki 3 baris dan 2 kolom, sementara C 2 baris 1 kolom, terakhir D 1 baris 3 kolom. Nah, ukuran dari suatu matriks ditentukan berdasarkan banyaknya baris dan kolom matriks tersebut. Yang tadi untuk A berarti ada 2 baris 3 kolom, dia ukurannya 2 kali 3, B 3 kali 2, C 2 kali 1, dan D 1 kali 3. Secara umum, matriks yang memiliki M baris dan N kolom dikatakan berukuran M kali N. Selanjutnya adalah definisi dari matriks. Matriks adalah susunan bilangan dalam bentuk persegi panjang. Suatu matriks dengan M buah baris dan N buah kolom memiliki ukuran M kali N. Lalu, misalkan kita punya matriks A, biasanya ditulis dengan huruf besar seperti ini. Misalkan A-nya berukuran M kali N, entry pada baris ke I dan kolom ke J, dinotasikan sebagai berikut. Ini A-nya huruf kecil, lalu ada sub I dan J. Dengan I itu 1 sampai M dan J 1 sampai N. I-nya barisnya, J-nya kolomnya.
Matriks dengan ukuran 1 kali n, berarti dia punya satu baris dan n buah kolom. Dia disebut matriks baris atau vektor baris. Dan dimensinya n. Ini contohnya, ini matriks D, dia ada barisnya 1, kolomnya 3. Entry-nya pada kolom pertama 1, kolom kedua 3, kolom ketiga 0. Lalu kalau matriksnya berukuran M kali 1, M-nya barisnya, sementara kolomnya cuma 1, disebut matriks kolom atau vektor kolom. Dengan dimensi atau ukurannya itu M. Contohnya ini, matriks C, dia ada 2 baris, 1 kolom. Baris pertama entry-nya 1, baris kedua, kolom pertama ya, entry-nya 2. Lalu, matriks yang ukurannya n kali n, baris dan kolomnya berukuran sama, disebut matriks persegi. Contohnya ini matriks E, dia ukurannya 3 kali 3, ada 3 baris dan 3 kolom. Entry-nya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, selanjutnya tentang transpose dari suatu matriks. Misalkan kita punya matriks A, ukurannya M kali N, dan entry-nya itu A, I, J, maka transpose dari matriks A dinotasikan A, T seperti ini adalah matriks dengan entry AJI. Contohnya, misal A-nya sebagai berikut, A-nya ukurannya 3 kali 2, dengan entry-entry sebagai berikut. Lalu kalau kita cari A transpose-nya itu apa, kita peroleh ini. A transpose-nya tinggal kita balik ya. Yang awalnya kolom jadi baris, dan sebaliknya. Seperti ini, ukuran A transpose itu 2 kali 3. Entry-nya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, matriks identitas. Apa sih matriks identitas itu? Misal kita punya matriks identitas ukurannya N. Notasinya ini, matriks identitas ini ukurannya N kali N, dan entry-entry pada diagonalnya 1, sementara entry lainnya 0. Contohnya, matriks identitas yang ukurannya 3 kali 3, notasinya seperti ini, I3, yaitu ini. Matriksnya pada diagonalnya semuanya 1, entry-nya, sementara entry lainnya 0. Baik, pembahasan pada bagian pertama kita cukupkan dulu. Silakan mengerjakan exercise 2.4 pada halaman 109 buku Sutantan nomor 1, 35, 35, dan 47 sebelum melanjutkan ke bagian kedua. Terima kasih atas atensinya. Semoga materi hari ini dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.